Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Pak Yandri, begitu saya menyebut nama beliau yang terakhir ketemu pada saat peresmian Rumah Sakit Wakaf Ahmad Wardi di Serang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dia Pitaloka, terima kasih Ibu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Aceh Hasan. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat saya yang sudah cukup lama, Pak Mukhlas, sesama Jawa Timur. Dan tentu para anggota Komisi 8 yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun juga secara virtual. Tentu yang pertama kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya. Wabil khusus pengantar yang disampaikan oleh pimpinan tadi itu sungguh sangat luar biasa dan memang itulah sebagian persoalan yang sedang kita hadapi. Yaitu antara lain urusan sinergi antar baik Basnas maupun PWI dan juga lembaga-lembaga lain, serta juga penguatan payung hukum, yaitu amandemen Undang-Undang Wakaf yang tadi panjenengan juga sudah menyebutkan di pengantarnya itu. Terus saja. Jadi ini sesuai dengan undangan yang kami terima, tentu nanti saya mohon izin memberikan pengantar sedikit. Terus habis itu tentang pelaksanaan program dan anggaran 2021 dan isu-isu aktual. Terus lagi pengantar. Jadi ini alhamdulillah ini pengurus baru pimpinan. Jadi yang baru ditetapkan bulan Januari kemarin, yaitu untuk periode 2021-2024. Jadi ini kan 3 tahun masa bakti dari kepengurusan BW itu. Jadi di Undang-Undang BW, Undang-Undang Wakaf itu ada 2 komponen, yaitu Dewan Pertimbangan, itu ex officio dari Bapak yang ada di Kementerian Agama, dan juga Badan Pelaksana. Di Badan Pelaksana itu mulai dari ketua, wakil ketua, saya perkenalkan kebetulan hadir. Wakil ketua di sebelah kanan saya Pak Imam, wakil ketua di belakang saya Bu Yuli, sekretaris Pak Sarmidi, dan bendara Pak Sukron. Terus apa mana? Ada sekretaris juga Bu Emi. Alhamdulillah karena jumlahnya dibatasi Pak pimpinan, sehingga kami pun juga membatasi itu. Demikian juga anggota-anggota di divisi yang lain yang saya tulis tebel itu adalah ketua divisinya. Ya. Yaitu divisi kerjasama Pak Gadot Abdullah Mansur, beliau itu dulu sebelumnya Dubes RI di Arab Saudi. Terus divisi Humas dan Sosialisasi dan Literasi Pak Samsul Ma'arif. Demikian juga di divisi pendataan itu Pak Jawar Arifin, divisi pengawasan itu Pak Azul Azhar, dan divisi pemberdayaan nazir dan pengelolaan aset wakaf itu Pak Hendri Tanjung. Dan juga kita punya satu pusat baru, yaitu Pusat Kajian dan Transformasi Digital. Kenapa tidak kita jadikan wakil? Karena di undang-undang wakil maksimum 2. Oleh karena itu kita ingin ada satu pusat yang melakukan kajian perwakafan ini secara akademik maupun praktis di lapangannya seperti apa. Dan juga kita ingin melakukan transformasi digital di urusan perwakafan. Oleh karena itu kita bentuk satu pusat tersendiri. Terus lagi aja. Saya kira ini tadi panjenengan sudah menyampaikan Pak Pimpinan, Pak Yandri, saya lompatin saja. Terus lagi, ini pun juga sebagai informasi saja, alhamdulillah kita sudah di 34 provinsi BWI sudah ada, dan 372 kabupaten kota. Ini, jadi kita ini sekarang sedang roadshow juga yang terakhir kemarin ke Provinsi Sumsel, demikian juga nanti bulan depan ini ada di NTT dan seterusnya. Sehingga dengan senang hati suatu saat apabila panjenengan berkenan untuk bersama-sama pada saat pelantikan atau pengukuhan kepengurusan di provinsi maupun kabupaten kota, yang mulia Bapak Ibu bisa memberikan taruhlah pengantar atau
pendorong agar urusan perwakafan ini bisa lebih baik lagi. Terus lagi aja. Ini sekedar mengingatkan kepada kita semua. Jadi kalau kita mengurusin wakaf, saya selalu menyampaikan lam yakun ahadum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdirati illa waqaf. Jadi tidak ada ceritanya pada saat zaman Nabi dulu orang yang mampu yang tidak berwakaf. Ceritanya tidak ada. Oleh karena itu kalau ditanya siapa yang zaman Nabi dulu yang mampu yang tidak berwakaf, tidak ada. Karena tidak ada ceritanya. Ya, oleh karena itu kita ingin wakaf ini menjadi gerakan. Tiada hari tanpa berwakaf, tiada hari Jumat tanpa berwakaf, tiada bulan tanpa berwakaf, tiada tahun tanpa berwakaf. Kalau hari Jumat dan bulan dan tahun tidak berwakaf, nanti kita wakafin lah dia. Gitu. Kita wakafin gitu karena tidak bisa berwakaf. Itu. Padahal kan tidak ada ketentuan berapa besarannya. Oleh karena itu ini yang terus menerus kita lakukan yaitu peningkatan literasi, kita tumbuhkan kesadaran publik, profesionalitas dan militansi Nadhir ini harus kita dorong betul. Dan kita cari maksimum impact terhadap mauquf alaih ini sebagai kata kunci. Terus lagi. Nah, ini sekedar informasi saja, karena dari beberapa kali kami ketemu dengan saudara-saudara kita di daerah maupun dimanapun begitu, seringkali pertanyaannya ya bab ini. Apa ya Pak bedanya infak, sedekah, dan zakat dan wakaf itu? Itu. Jawabannya rata-rata Pak Pimpinan sama baiknya. Saya padahal tanyanya apa bedanya, ya, tapi jawabannya kesamaannya karena dia tidak tahu bedanya. Oleh karena itu kita buat tabel yang simpel begitu. Zakat itu statusnya wajib, tapi ada syaratnya, memenuhi nisab. Ya, sifat hartanya langsung dibagi, habis. Oleh karena itu setiap tahun direview lagi, nisabnya bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Penerima manfaatnya terbatas 8 asnaf. Sedangkan infak sedekah sifatnya sunnah. Syaratnya bebas, sifat hartanya bisa langsung habis atau investasi, penggunaannya fleksibel. Dan yang ketiga wakaf, sifatnya sunnah, syaratnya bebas, tapi hartanya tidak boleh diapa-apain, harus diinvestasikan. Yang boleh dimanfaatkan adalah hasilnya yang boleh ini kan. Oleh karena itu sifatnya penerima manfaatnya fleksibel sesuai dengan akad. Sehingga kalau kita cari pendekatan korporasi begitu, ZIS itu ibaratnya OPEX, ya, operational expenditure, biaya operasional keumatan, ini harus habis, itu. Dan yang membedakan lagi, kalau amil sebagai pengelola zakat itu otomatis termasuk di dalam 8 asnaf, ada 12,5% dari penerimaan harta ZIS itu. Tetapi wakaf itu belanja modal, capital expenditure, ya itu. Dan Nadhir boleh mendapatkan 10%, tapi dari hasil pengelolaan, dari aset wakafnya tidak boleh 0%, gitu. Nah, ini yang membedakan sehingga kerjasama antara Basnas dan BWI itu menjadi keharusan, ya supaya keutuhan antara capex dan opex-nya itu bisa terjaga. Meskipun kita itu punya OPEX, tapi meskipun besar, tapi OPEX semua, nanti ke depannya kita akan susah karena tidak ada yang diinvestasikan. Gitu. Terus lagi aja. Nah, ini yang kita sosialisasikan Pak Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kalau kita berwakaf itu bukan sekadar melepaskan harta kita untuk kepentingan umum, bukan itu. Bukan sekedar itu. Tapi ada values, ada nilai yang tersembunyi di dalam berwakaf itu. Ada nilai dari aspek dimensi keyakinan, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, sampai dengan kita yakini bahwa kekuatan wakaf itu bukan di saya. Kekuatan wakaf itu di kita. Meskipun hanya 10.000, tapi kalau kekitaan ini bisa kita bangun, akhirnya ketemu miliar itu. Dan yang paling menarik yaitu di sosial budaya. Karena kita setiap hari itu kita memberi, maka akan kebentuk kebiasaan memberi itu. Nah, di dalam interaksi sosial itu yang paling tinggi adalah memberi. Di bawahnya adalah menerima.
di bawahnya lagi adalah meminta, di bawahnya lagi adalah meminta-minta. Itu wala takun rabi'an lah gitu, jangan jadi yang keempat. Itu oleh karena itu kita tidak ingin bangsa ini itu kebentuk mentalitasnya itu meminta apalagi meminta-minta. Dari situ pula lah sekali lagi kita ingin mendorong betul ya, tradisi budaya yang kita bangun melalui berwakaf. Apa yang disampaikan Pak pimpinan tadi itu, di situ kami sampaikan juga kekitaan. Jadi kita harus bergeser ke sinergi. Ya, muawana, musabakoh sudah selesai. Kompetisi sudah selesai. Oleh itu yang kita bangun adalah muawana, kebersamaan kita. Terus lagi, saya kira kalau kita pelajari tentang sistem perwakafan itu sebenarnya simpel sekali. Kalau saya pakai pendekatan input-output model, ya itu di dunia teori sistem itu ada inputnya, ada proses, ada output. Inputnya itu adalah wakif dan harta wakaf. Sehingga gimana caranya wakif ini harus diperbanyak terus, harta wakafnya harus diperbanyak dan diversifikasinya harus kita lakukan. Itu dari sisi inputnya. Dari sisi proses yang dikembangkan oleh Nadhir, itu gimana si Nadhir tadi itu dengan kompetensi yang dia miliki, kredibilitas yang dia miliki, dia bisa menciptakan nilai tambah. Ya, bisa menciptakan nilai tambah sekaligus juga di dalam menciptakan nilai tambah, dia berpegang pada good wakaf governance, prinsip-prinsip yang baik di dalam pengelolaan wakaf itu. Nah, dari situ pula nanti hasilnya output maupun outcome-nya itu akan dimanfaatkan atau diterima oleh yang namanya mauquf alaih, penerima manfaat. Nah, kalau kita bisa memberikan hasil dari wakaf tadi itu ke mauquf alaih yang punya impact besar, termasuk tadi Pak Pimpinan menyampaikan urusan bencana dan seterusnya, itu kan punya impact yang luar biasa, maka nanti dari situ mauquf alaih nanti itu akan menjadi feedback driver. Dia akan memberikan umpan balik lagi sebagai penggerak untuk menaikkan wakif baru dan sekaligus harta wakaf yang baru. Oleh itu sistem inilah yang kita kelola dengan baik dan ini tidak akan pernah berhenti, akan terus menerus karena ada perubahan-perubahan. Terus lagi aja, saya kira ini sama, saya lompatin aja terus lagi. Nah, salah satu ibu-ibu dan bapak sekalian yang mulia, persoalan kita hadapi itu literasi. Ya, literasi wakaf itu rendah sekali. Rendah sekali, itu real. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Kemenak dan PW tahun 2020. Indeks literasi wakaf kita itu 50,48, masih rendah. Ya memang begitu realnya. Kok rendah? Tidak apa-apa rendah, memang itu realnya kok. Yang penting gimana caranya ke depan kita bisa menaikkan literasi perwakafan kita itu. Salah satu diantaranya ya kita harus sosialisasi. Sosialisasi. Tetapi sosialisasi saja juga belum cukup. Ada yang tersistematik. Yaitu apa? Melalui pendidikan. Pelajaran agama Islam, itu saya pelajari itu belum memasukkan yang namanya wakaf itu. Ya, itu. Mulai dari di bawah sampai di perguruan tinggi. Nah, kalau itu bisa kita, dan kita sudah komunikasi dengan Kemenak, sepakat betul untuk ini dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan agama Islam. Ini contoh rata nasionalnya 50,48. Sekali lagi, bagi kami sepanjang itu realitas tidak apa-apa, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ya kita perbaiki. Ini bukan untuk didebatkan, tapi untuk diperbaiki. Gitu. Terus lagi, nah persoalannya kan begini, kita bagi-bagi. Ada orang itu sampai mau berwakaf itu kan pertama harus mengetahui dulu, ya, harus memahami. Disitulah levelnya pada level sebenarnya literasi itu. Literasi itu mengetahui dan memahami, knowing and understanding. Tetapi itu belum tentu dia mau jalanin, meskipun dia tahu. Ya, oleh karena itu ada level yang berikutnya lagi, itu menyadari. Begitu dia sudah menyadari, maka dia melaksanakan. Kalau dia sudah melaksanakan, maka dia akan melestarikan. Sehingga para penggiat wakaf, saya sampaikan, tidak cukup panjenengan hanya sosialisasi saja, tidak cukup.
Itu hanya wilayah knowing and understanding saja. Tetapi yang kita perlukan apa? Doa. Setiap malam harus kita doakan agar saudara-saudara kita tergugah, sadar untuk melaksanakan perwakafan itu. Jadi sekali lagi pegiat wakaf tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan dan pemahaman yang ada di level rasio saja, tetapi kita pun juga harus kita tumbuhkan di rasa kesadaran sehingga nanti dia bisa melakukan aksi pelaksanaan dari perwakafan itu. Terus lagi aja. Nah ini izin, ini pelaksanaan program dan anggaran 2021. Terus lagi. Jadi alhamdulillah tentu kami sangat bersyukur kepada pemerintah, kepada Kemenak. Kami diberi anggaran tahun 2018 itu 6 triliun. 6M gitu ya. Tahun 2019 10M ada kenaikan karena waktu itu ada guilty feeling. Ya ada guilty feeling, ini tak tambahilah begitu. Oke alhamdulillah. Tapi karena kami itu prinsipnya tadi wakaf itu tidak boleh meminta. Apalagi meminta, tidak, sonder itu. Kita tidak akan meminta-minta, apalagi meminta-minta, tidak. Tapi kalau ada orang yang punya, yang tidak ngasih, itu jauh lebih jelek daripada orang meminta. Nah kita ingin menjaga kehormatan dari dua-duanya. Kami tidak ingin meminta, tapi kami dorong yang punya itu memberi. Jadi berilah sebelum kami meminta. Karena kalau meminta, itu jelek bagi kami. Ya, kita jaga betul. Oleh karena itu di tema besarnya tadi itu kan wakaf, kesejahteraan, dakwah, dan kemartabatan. Kita jaga martabat itu. Gitu. Dan tahun 2021 ini alhamdulillah konsisten istiqomah 8M begitu. Kalau mau nambahi 18 lagi juga tidak apa-apa, tapi kami tidak meminta. Terus lagi aja. Terus ini keperuntukannya, pos-posnya sudah ada di mana, di tempat pos masing-masing. Terus lagi aja. Jadi 8M itu termasuk honor perjalanan dinas sampai ke kegiatan-kegiatan yang macam-macam itu, dan alhamdulillah masih bisa berlaksana dengan baik gitu. Jadi ini perhatian khusus di 2021-2024. Jadi yang pertama tentu kita terus-menerus melakukan sosialisasi dan literasi wakaf, khususnya di kelompok digital native. Ini. Karena mereka yang usianya insya Allah lebih panjang dari usia-usia kita. Itu. Khususnya melalui keragaman metode termasuk multiplatform. Kita manfaatkan betul berbagai macam media itu. Yang kedua, menjaga dan mengembangkan aset wakaf. Karena banyak aset wakaf yang tadinya wakaf, tetapi karena administrasinya tidak dipenuhi, terus belakangan pindah tangan menjadi aset pribadi. Oleh karena itu, kita kawal betul, kita kembangkan aset wakaf ini agar lebih produktif, terutama wakaf uang yang belakangan ini. Yang ketiga, ya tentu meningkatkan jumlah wakif, khususnya di kalangan milenial. Ya. Dan kita permudah pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu, kita ingin memanfaatkan e-transaction. Memperkuat integritas, profesionalitas, dan militansi nadir untuk mengelola aset wakaf ini. Sehingga apa? Ujungnya kita ingin mendapatkan yang namanya public trust. Kalau publik itu sudah percaya, maka insya Allah akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan mengembangkan proyek real. Ya, kita tidak ingin yang tersebar gitu, tapi kita ada beberapa proyek yang real, yang memiliki impact besar. Ya. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kita tidak merambah yang jauh-jauh. Itu di kesehatan yang alhamdulillah Pak Pimpinan, Pak Yandri berkenan berkunjung ke Ahmad Wardi di Serang. Itu salah satu contoh, nanti akan kami ulas sedikit. Dan mau tidak mau kita juga harus melakukan transformasi digital. Dan sinergi antar pemangku kepentingan khususnya dengan Basnas. Terus lagi. Nah ini kalau saya... agenda utamanya ya ini. Jadi yang pertama itu mendapatkan public trust, yang kedua meningkatkan kapasitas dan integritas dan militansi. Kami tambahkan militansi. Nadir tidak cukup hanya profesional integriti, tidak cukup. Harus dia masuk di wilayah militansi. Militansi itu tidak sampai, tidak perlu sampai mati. Cukup setengah mati aja cukup sudah. Tidak perlu sampai mati, setengah mati aja sudah cukup. Itu yang kita lakukan, termasuk juga
akan kita lakukan sertifikasi para nadir itu. Jadi ada basic competence yang kira-kira terstandar lah begitu. Ya, terus juga kita dirikan pusat pendirian antar universitas. Alhamdulillah 3 hari yang lalu kita telah declare ada 21 universitas yang sudah berkenan bergabung untuk membentuk pusat antar universitas di bidang perwakafan. Jadi, terus berikutnya lagi ya literasi, edukasi, perwakafan yang tadi sudah kami sampaikan. Terus lagi aja. Terus lagi. Nah, diversifikasi harta wakaf ini harus ya. Terus lagi ya. Yang sementara ini wakaf itu hanya untuk 3M, masjid, madrasah, makam. Apakah itu salah? Enggak salah. Bisa dibayangkan kalau enggak ada masjid gitu terus gimana? Tetapi kita ingin memaksimalkan, ya memaksimalkan sehingga apa yang tadinya hanya tanah tapi bisa juga berupa uang, berupa saham, bisa berupa property rights, ya emas dan seterusnya. Yang penting secara syar'i Dewan Syariah Nasional memberikan persetujuannya dan diperuntukkan mulai dari untuk rumah sakit. Di situ saya gambar ada rumah sakit Ahmad Wardi yang rencana dibangun, juga ada di Salman di Bandung, di mana juga perhotelan dan macam-macam lah gitu. Sehingga ada diversity. Terus lagi, nah, mengenai potensi ini yang sempat debat lama ini, apa betul potensi wakaf uang itu 180 triliun? Ya, ingat kami sampaikan ini potensi loh ya. Ya, nah ada hitung-hitungannya. Itu nanti hitung-hitungan ini yang kami sampaikan nanti monggo panjenengan bisa mengeksersis. Terus lagi ya ini hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungannya. Sekali lagi ini potensi berapa yang didapat masih jauh dari potensi itu. Disitulah pentingnya kita harus terus-menerus, masih banyak lahan lah. Oleh karena itu kalau kita ngurusi wakaf, syarat pertama tidak boleh tengkar karena lahannya masih banyak, ya kan? Itu lahannya masih banyak itu. Terus lagi, nah wakaf uang ini pun juga kadang-kadang ada yang tanya boleh nggak wakaf uang? Mazhab Syafi'i kan tidak boleh, ya. Tapi fatwa Majelis Ulama tahun 2002 boleh itu. Jadi kalau boleh ya kita ikuti boleh itu. Termasuk juga contoh praktis back practices yang tahun 760-an dulu Masehi, dari berapa itu 1600 tahun yang lalu itu sudah ada praktis dari wakaf berupa dinar, dirham ekivalen dengan wakaf uang. Terus lagi aja. Nah, kenapa diverifikasi menjadi wakaf uang menjadi penting? Karena wakaf uang ini fleksibel, sangat fleksibel. Dari sisi jumlah berapapun panjenengan boleh. Yang kalau wakaf tanah tidak mungkin. Budia itu wakaf tanah 10 cm persegi, tidak mungkin. Ya kan? Setengah meter pun juga tidak mungkin. Tapi kalau wakaf uang, Pak Yandri, boleh 10.000, boleh 100 juta, boleh berapapun. Ya, panjenengan semua juga boleh itu. Sehingga sangat fleksibel. Lokus dan waktunya mengikuti fenomena ubiquitous. Di mana saja, kapan saja bisa lintas. Kita berwakaf uang di sini bisa dipakai di Serang, bisa dipakai di Batu Malang dan seterusnya. Begitu. Ya, pengelolaannya sekali lagi ini yang harus ekstra hati-hati. Kalau wakaf tanah salah kelola, tanahnya masih ada, tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau wakaf uang salah kelola, uangnya yang tidak ada. Ya, ini yang ekstra hati-hati yang harus kita dorong betul. Wakaf uang iya, tetapi penguatan para nadir termasuk berpegang teguh pada wakaf core principles itu menjadi penting. Terus lagi aja. Dan tadi itu kita bisa kembali sebelumnya. Kalau kembali sebelumnya, nah ini saya tulis di sini Pak Pimpinan, pada kondisi tertentu wakaf uang ini itu bisa menjadi community based social safety net. Ini luar biasa itu. Jadi kekuatan wakaf di kitanya, di jumlah pewakifnya 10.000 kali 1 juta, panjenengan bisa hitung berapa itu. Jadi lebih bagus mengumpulkan 10.000 rupiah mencari orang 1 juta daripada mencari orang 1.000 masing-masing 1 juta. Itu. Jadi kita di dalam sosialisasi tidak harus, tapi bukan berarti tidak boleh.
Tapi cobalah kita berwakaf dari yang kalau hilang uangnya itu tidak perlu dicari. Karena nyarinya lebih mahal biayanya daripada barang yang dicari itu. 10.000 ngapain nyari uang 10.000 gitu. Terus lagi aja. Terus ini partner kita, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, seluruh perbankan syariah itu ikut sebagai bagian dari penerima wakaf uang kita. Terus lagi, ini sosialisasi. Dan kita alhamdulillah kita sudah meluncurkan salah satu, ada 2 produk yang menarik waktu itu diluncurkan di Bali pada saat IMF dan World Bank meeting, yaitu Wakaf Core Principles. Jadi prinsip-prinsip perwakafan itu kita luncurkan di Indonesia. Dan ini dipakai di seluruh dunia pun juga sebagai common sense. Termasuk juga ada cash wakaf link sukuk. Jadi produk wakaf uang tadi itu untuk mengelolanya karena harus aman dan seterusnya, yang paling aman ya kita belikan sukuk. Oleh karena itu ada wakaf link sukuk. Ada juga nanti sukuk link wakaf. Jadi itu yang sedang kita godok. Terus lagi aja cepat. Lah khusus yang pimpinan, yang gerakan nasional wakaf uang yang kemarin sempat heboh. Ya kan? Jadi sebenarnya wakaf uang ini itu sudah zamannya Pak SBY dulu tahun 2010, waktu itu ketua PW-nya almarhum Yaitul Ham. Sudah ada wakaf uang itu. Ya kan? Terus dilanjutkan lagi, terus lagi. Ya, yang kemarin yaitu dilanjutkan oleh Pak Presiden Joko Widodo ya tahun 2021 kemarin. Tapi kenapa kok jadi heboh? Ya rame begitu. Setelah kami pelajari, ya memang ada perspektif yang berbeda di dalam membaca wakaf uang itu. Ya, perspektif politik. Yang seakan-akan wakaf uang itu mau dipakai oleh pemerintah untuk nutupin defisit anggaran. Ya tidak mungkin lah. Ya. Jadi dari situ muncullah kesimpulan yang kami lakukan, ya karena ada perbedaan perspektif politik. Yang kedua karena ada ini literasi wakaf yang masih rendah sehingga belum tahu persis gimana sih cara mengelola wakaf itu. Tapi kami sangat bersyukur dengan heboh kemarin itu akhirnya banyak orang yang mengucapkan ada vokabuler tambahan lah, yaitu wakaf itu. Entah dalam perspektif apapun tapi ada vokabuler tambahan. Terus lagi aja. Terus ini yang terkumpul ya, sampai saat ini 830 miliar ya dari berbagai ini ya masih sangat kecil dari total yang potensinya itu. Dari sinilah sekali lagi kami tentu sangat-sangat berharap saran rekomendasi dari rapat dengar pendapat ini untuk gimana ceritanya caranya bisa meningkatkan wakaf uang ini. Terus lagi aja. Terus yang kedua meningkatkan indeks literasi wakaf. Saya kira yang tadi sudah kami singgung, terus lagi aja, agak cepat. Jadi salah satu diantaranya adalah kita melakukan wakaf goes to campus. Jadi ke kampus-kampus kita sosialisasikan, karena pertimbangannya apa? Pertimbangannya mereka kelompok milenial, pertimbangan yang kedua mereka adalah terdidik yang relatif bagus, sehingga pertimbangan ketiga berikutnya lagi dia akan probabilitas menjadi wakif akan lebih besar. Ya, itu. Oleh karena itu kita lakukan wakaf goes to campus. Terus lagi aja. Ini contoh-contohnya ini waktu di UI, di ITB, kampus-kampus besar hampir semuanya sudah kita lakukan sosialisasi ini. Ini paling tidak ada 14 lah gitu. Termasuk IAIN Papua pun juga menjadi bagian dari target kita. Terus lagi aja. Ini terus lagi aja. Terus lagi aja. Jadi ini media transformasi digital. Kita menggunakan berbagai macam media ya, multi platform untuk sosialisasi termasuk juga untuk pelaksanaan dari perwakafan itu. Terus lagi aja. Terus lagi aja. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan produktivitas aset wakaf, khususnya yang tanah. Ya, terus. Nah, tanah kita itu ada 52.000 hektar. Seberapa itu? Ya, banyak sekali. Ya. Lokasinya ada di 398.000. Ya. Yang sudah di sertifikatnya ada 60% yang sudah tersertifikat wakaf. Yang belum 39. Peruntukannya yang paling banyak 72% untuk masjid. Ya, demikian dan seterusnya. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Tugas kita bukan untuk menyalahkan. Tugas kita adalah untuk lebih memproduktifkan
dari tradisi yang sudah kita lakukan ini. Terus lagi aja. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Pak Sofyan, Kementerian BPN ATR, untuk memberikan prioritas sertifikasi aset wakaf ini. Ya, itu alhamdulillah sudah berjalan terus dan ada kemudahan-kemudahan pertimbangan-pertimbangan khusus. Terus lagi, ini contoh yang waktu itu Pak Yandri berkenan ikut hadir. Jadi ada eksperimen, rumah sakit ini kecil, ya kecil, khusus mata, tetapi jangan dilihat dari kecilnya, manfaatnya luar biasa. Ada berapa ribu orang yang sudah dioperasi katarak dengan gratis dan seterusnya. Dan rumah sakit ini sehat, secara finansial sehat. Ya, tahun 2018 masih defisit, tahun 2019 sudah untung 3,3 M, tahun 2020 kemarin untung 5,7 M. Sehingga saatnya di sini kami sampaikan, saatnya sekarang kita melakukan replikasi. Karena kita sudah punya namanya eksperimen. Ini kita jadikan sebagai eksperimen. Dari eksperimen itu kita dapat experience. Dari experience itu nanti kita akan dapat expert. Nah kalau sudah ahli, itu nanti ngelola-ngelola gini akan insya Allah lancar. Dan ini adalah salah satu contoh pengelolaan wakaf link sukuk itu. Terus lagi aja. Terus, jadi ini kaidahnya aja lah. Kaidahnya, setiap segala sesuatu kita jadikan sebagai eksperimen. Dari eksperimen itu kita gunakan metode saintifik begitu, akhirnya kita dapat experience, dan dari experience itu kita akan menjadi expert. Terus lagi, cepat aja, transformasi digital. Kita bukan choice, tapi itu imperatif. Mau tidak mau, BWI harus melakukan transformasi digital. Terus, saya kira sama-sama tahu kenapa kita harus melakukan transformasi digital. Saya lompatin aja. Nah ini beberapa yang kita siapkan, mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan kita sudah meluncurkan salah satu produk perwakafan yang terkait dengan transformasi digital. Jadi kita ingin membuat wakaf sebagai lifestyle, ya, lifestyle. Dan kita ingin meningkatkan dengan transformasi digital itu penerimaan wakaf nasional dan BWI. Saya selalu kenapa saya pisah nasional dan BWI? BWI itu yang besar W-nya, bukan B-nya. W-nya. Jangan sampai kita di BW ini yang dibesarkan B-nya. Badannya. W-nya. Sehingga siapapun boleh. Sehingga kita tidak harus membesarkan badannya, tapi wakafnya yang harus kita besarkan. Dan membuat ekosistem wakaf digital. Terus lagi aja, agak cepat. Nah ini yang tadi, yang di pengantar Pak Pimpinan tadi, Pak Ketua, itu yaitu apa? Revisi atau amandemen Undang-Undang 41 tahun 2004. Oleh karena itu kami sangat senang panjenengan sudah mengambil inisiatif, paling tidak meskipun masih antri 2 lagi begitu, tapi insya Allah itu menjadi bagian dari sedekah jariah panjenengan semua. Saya sering menyampaikan sedekah jariah bagi para pemimpin itu bukan duit yang paling baik, tapi policy. Ya, policy. Tapi duit sama policy itu akan lebih bagus lagi. Ya. Terus lagi, nah ini pertimbangan-pertimbangan kenapa kita memerlukan amandemen Undang-Undang Wakaf. Ya, jadi Undang-Undang Wakaf yang 2004 ini sudah 15 tahun. Tentu banyak hal-hal baru yang perlu diakomodasikan. Ya, BWI belum secara maksimal mengembangkan perwakafan, masih adanya tumpang tindih, kewenangan dan seterusnya. Termasuk juga terus lagi aja. Nah ini. Kami tulis di sini, yaitu pentingnya landasan hukum sinergi antara Basnas dan BWI. Ya, nanti kalau undang-undang BWI ini dibuat gitu, yang amandemen, saya kira ini harus kita perkuat betul, yaitu fenomena konvergensi. Ini fenomena alami sekarang ini konvergensi itu, ya, untuk pengelolaan aset umat, untuk kemaslahatan umum. Terus lagi aja, habis. Jadi intinya kami itu seperti yang Pak Pimpinan Pak Yandri tadi sampaikan, kami itu ingin yang tadinya itu belas kasihan karena ketidakberdayaan. Begitu wakaf masuk itu, yang muncul adalah kebanggaan. Karena apa? Karena ada prestasi dan akhirnya menjadi dikdaya. Sehingga kami ingin merubah, kita ingin merubah, ya, dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Tidakkah sejati-jatinya kebahagiaan itu adalah memberikan kebahagiaan orang lain? Terima kasih. Terus habis
Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang khilaf. Sekali lagi atas pandangan, saran, dan rekomendasi dari panjenengan semua yang mulia kami sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.